Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur, hari ini kita boleh kembali hadir di Gereja Tiberias, Bekasi Town Square. Dan juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming, tetap percaya ada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Untuk itu mari datang ke rumah Tuhan, percaya ada sesuatu yang ajaib Tuhan mau nyatakan dalam hidup setiap kita. Saudara siap menyembah Tuhan Yesus, amin. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersama, kami boleh berkumpul, kami boleh tersambung secara live streaming dalam ibadah Gereja Tiberias Bekasi Town Square Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat segala yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Kau begitu baik, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Dan inilah saatnya kami boleh merespons setiap kebaikan-Mu dengan datang membawa syukur bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami melihat kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Berikan tepuk tangan untuk keindahan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap hidup kita. Ini yang kami tahu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita boleh katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Engkau dekat bagi kami dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Engkaulah yang berharga ya Tuhan Yesus. Kau berharga. Sungguh besar pengorbanan
sungguh besar ya Tuhan. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan untuk dimengerti, sebab rancanganmu besar Tuhan, besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Katakan, terlalu dalam Tuhan untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan Tuhan. Amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Biar musik menyembah Tuhan Yesus, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami berseru padamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu, bahkan perbuatanmu sungguh besar. Aku percaya. Angkat tanganmu saudara, percayalah perbuatan Tuhan begitu besar. Dia nyata bagi setiap kita. Kami mengucap syukur. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita buka hati kita. Kita mau katakan sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang kau. Aku sungguh percaya ya Tuhan. Amin. Sungguh indah, sungguh indah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin kami dalam mengalami Engkau Tuhan Yesus, semakin kami mengerti betapa Tuhan mencintai setiap kami. Kami datang sebab kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami letakkan hanya di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Amin. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kami percaya, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku, sama-sama dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku Tuhan, dalam Kristus. Mari percaya sore hari ini ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Engkau yang percaya kepada Tuhan, sama-sama dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku, wow, dalam Kristus. Katakan aku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku kekuatanku, harapan kami dalam Kristus. Pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapan. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Percaya kepada Kristus Allah, berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Begitu indah Tuhan perbuatan-Mu, begitu luar biasa janji-Mu bagi setiap kami. Dan pada sore hari ini kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Kau begitu baik, dan kami sungguh percaya di tempat ini ada sesuatu yang ajaib Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami. Ini syukur kami, dan kami siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus
Umat Allah yang bersuka cita sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya salib Kristus memberi kemenangan, kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kita boleh kasih salam senyum. Sebelah kiri kanan depan, katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, amin. Segala pengagungan, mari bersyukur buat kasih sayang Tuhan Yesus. Tuhan dahsyat dalam setiap hidup kami. Kami mau bersyukur, merayakan kasih-Mu yang dahsyat. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama dengan iman. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh Bapak yang katakan kita Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Mari terima kebaikannya di sore hari ini. Salibnya memberi kemenangan bagi Bapak Ibu. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh lebih lagi dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Seperti hatiku. Mari dengan iman katakan, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Mari panggil namanya yang dahsyat dengan iman. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Buat kasih setianya dengan iman. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Ini pengagungan kami Tuhan. Ini pujian syukur kami bagi Raja kami yang berkuasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tiberias. 1, 2. Panggil namanya. Di dalam Yesus. Terima pengagungan kami Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Amin. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Tiberias. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Kita percaya kita umat-umat yang lebih daripada pemenang Bapak Ibu, amin.
Yang percaya kita lebih daripada pemenang, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Boleh katakan haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Bagi dia yang memberi kita kemenangan, salibnya. Berikan kemenangan, tepuk tangan. Hanya bagi kasih Tuhan. Layanan kebaikan Tuhan Yesus. Mari lebih dahsyat lagi, bersyukur. Umat-umat kampungnya Allah, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Boleh sama-sama Bapak Ibu katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Raja kita yang memberi kita kemenangan. Amin. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Tiberias. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kuasa darahnya mengalahkan iblis. Amin. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ini pengakuan kami. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama Tiberias. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Bapak Ibu dan saya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Sebab itu kami katakan lebih dari pemenang. Setiap Bapak Ibu yang lebih daripada pemenang, mari bersama-sama dengan iman percaya. Nyatakan pengakuan Bapak Ibu. Mari teman-teman dengan iman. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih. Angkat tangan Bapak Ibu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan iman, kibarkan pancinya, Yesus Raja. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dengan iman, haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tiberias. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita
Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang boleh kembali melayani Bapak Ibu. Terus percaya bahwa Tuhan pasti beri kemenangan buat Bapak Ibu yang terus mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Kita harus berani mengorbankan diri kita dan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mengutamakan Tuhan juga bersedia melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Karenanya sangat penting untuk kita benar-benar bergantung dan berpegang kepada Allah. Firman Tuhan adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi hidup kita. Kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kesenangan hanya memberikan kegirangan sementara. Sumber utama kesenangan adalah iman kepada Allah. Pergumulan dan persoalan hidup itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita agar semakin serupa dengan Yesus. Berserah artinya kita melakukan tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan berkarya di dalam kita, karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Dengan berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus sebab Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal atau salah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Tetap Teguh di Masa Sukar, Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Sesuai firman-Mu di dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana agar kita tetap teguh di masa sukar? Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Hagai 2 ayat 6, Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata akan datang masa yang sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita manusia sering lebih percaya pada situasi yang kita lihat daripada percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Matius 8 ayat 25-27. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Saat Tuhan Yesus akan melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa, Tuhan Yesus berdoa. Dengan berdoa Tuhan Yesus dapat melewati penderitaan dengan hati yang teguh dan dalam posisi penyerahan diri kepada Allah. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Yang ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12, Mazmur 126 ayat 5-6, Galatia 6 ayat 7-10. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tabur senyuman kepada sesama kita, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetapi kita menabur kebaikan, menabur kasih, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, akan ada waktunya kita akan menuai. Dan yang keempat, bekerja keras atau rajin. Yohanes 5 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Rajin memiliki arti bekerja dengan sungguh-sungguh
selalu berusaha giat. Menjadi orang yang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerja dengan rajin adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Bekerja keraslah dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama di sore hari ini kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta ya, saling berkorban. Cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan, dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Sama kita mau satukan hati, kita mau diajar oleh firman Tuhan kembali. Bapak Ibu sama-sama satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan di sore hari ini. Kami mau duduk diam, kami mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Ajar, didik, tegur, ubah setiap kami Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniti Pariaji disayang Tuhan. Menangkan jiwa bersama keluarganya bagi kerajaan Allah. Berkati juga hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami, sebab kami siap diajar, diubahkan seturut kehendak-Mu. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Bapak Ibu yang mengucap syukur, Gereja Tiberias dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi setiap kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi dari awal, sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, mari dengan iman nyatakan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan tahu yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kembali dari awal, angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Ini yang kami imani, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Boleh lebih sungguh lagi sore hari ini dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari panggil namanya. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Lebih sungguh lagi kami mau panggil nama Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Mari lebih sungguh lagi panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
tepuk tangan. Lebih lagi kami memanggil nama-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan sekali lagi mari panggil namanya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Buka hati, sambut firman-Nya. Bersinar, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu betapa dalam kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Sama-sama kita buka hati kita sore hari ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Tuhan. Sekali lagi boleh angkat tangan Bapak Ibu gereja Tiberias. Mari buka hati nyatakan. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa melihat kebaikan Tuhan. Kami bisa ada di minggu yang terakhir di bulan Januari. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melihat matahari ya, puji Tuhan ya.
Ya, semoga Matahari juga bisa kasih diskon juga Bapak Ibu ya. Udah lama mataharinya nyumpet ya, hujan terus, bikin banjir. Aduh, saya lihat berita Cawang underpass, waduh itu selesai itu ya. Bekasi Utara, Tambun, Cikarang, waduh. Saya bilang nih kalau jemaat Tuhan berikan kekuatan ya. Makanya tadi pagi ada matahari, wih puji Tuhan. Ya karena rumah saya di Cibubur, matahari 6:30 saya khotbah di mana di Boston ya, kota wisata, saya lihat matahari. Terima kasih Tuhan ada matahari. Kalau bisa kasih diskon Tuhan mataharinya ya, buat beli kemeja Bapak Ibu ya kan. Oke, kita langsung masuk firman Tuhan. Yuk keluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah karakter yang membawa berkat. Ya ada karakter-karakter yang Tuhan mau kita ada dalam hidup kita. Rupanya itu kunci berkat loh. Ya jadi mau berkat Tuhan gak usah jauh-jauh ya, perbaiki saja karakter kita ya. Di situ nanti ada berkat Tuhan. Karakter yang membawa berkat. Saya ulangi, karakter yang membawa berkat. Kita pelajari Alkitab kita, Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Berkat bukan hanya soal pemberian Tuhan, tetapi juga tentang hidup yang berjalan benar di hadapannya. Bapak Ibu, Tuhan itu mendidik bangsa Israel itu keras banget loh. Kenapa? Karena bangsa Israel ini ratusan tahun hidup di dalam penjajahan Mesir dan mereka tidak tahu kebenaran dalam hidup mereka sebagai bangsa. Makanya yang Israel lihat adalah Allah bangsa Mesir, ya Allah yang bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang membawa kebenaran, dalam tanda kutip adalah berhala. Nah, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian, ya, kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 28, di situ ada berkat dan kutuk dibagi dua. Ya, Tuhan mau memberkati bangsa Israel. Tetapi bukan hanya berkat yang Tuhan curahkan, tetapi apa? Tetapi di situ ada proses, ada karakter-karakter yang ingin Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Tujuannya apa? Ketika nanti bangsa Israel diberkati, masuk ke tanah perjanjian, dia akan menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Oke, nah apa yang Alkitab katakan tentang karakter ini? Ya, saya bacakan lagi tadi Alkitabnya. Segala berkat akan datang kepadamu, akan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jadi yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel adalah supaya mereka menjadi bangsa yang berjalan benar di hadapan Tuhan. Ya, dan ini kan juga menjadi pesan khusus bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, dalam 1 bulan ini Bapak Ibu mungkin berdoa setiap hari Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, berkati anak-anak saya dalam studi, berkati suamiku dalam pekerjaan, Tuhan aku punya toko, aku punya dagangan, Tuhan berkati dong dan segalanya dan sebagainya. Ya, kalau hanya memberkati saja Tuhan begitu mudah. Kalau hanya menolong kita sangat mudah bagi Tuhan. Kalau cuma memberikan pemulihan dalam hidup kita begitu mudah bagi Tuhan. Tetapi kalau tidak diajarkan berjalan yang benar di hadapannya, kalau orang berjalan benar di hadapan Tuhan, di situ menghasilkan karakter-karakter yang benar. Ya, dan orang yang punya karakter benar, yang belajar dari firman Tuhan, orang itu pasti bertanggung jawab. Orang itu pasti menjadi pelaku firman, orang itu pasti kuat imannya, orang itu pasti tangguh imannya, dan orang itu setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau orang dunia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, dengar seminar dan sebagainya. 7 cara sukses jual apartemen, 7 sukses untuk sukses dan sebagainya. Ya, ada rumusnya, begini caranya, begitu caranya, begini caranya, begitu caranya. Ada semua, nggak salah. Tetapi di dalam seminar itu diajarkan nggak untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Ia akan diajarkan nggak untuk takut akan Tuhan? Diajarkan nggak untuk apa? Untuk hidupnya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena balik lagi Bapak Ibu, sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan, sehebat-hebatnya orang punya rumus untuk diberkati, lebih dahsyat lagi kalau Tuhan itu memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Iya kan? Lebih dahsyat lagi kalau Tuhan membuka jalan. Lebih dahsyat lagi kalau Tuhan memberkati. Lebih dahsyat lagi kalau Tuhan menolong kita. Coba lihat kemarin COVID. Ya, semua hitungan-hitungan matematika kita buyar semuanya. Ya, kita nggak boleh keluar di rumah. Hampir berapa bulan tuh. Ya, work from home dan sebagainya. Kita pendeta hanya khotbah live streaming seminggu sekali.
Iya kan? Orang banyak mengatakan, Pak gimana kami hidup? Gimana kami mau biaya dan sebagainya? Kerja nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Coba yang menolong kita siapa? Bukan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Yang menolong kita adalah Tuhan. Dengan caranya yang ajaib menolong Bapak Ibu dan saya. Kok bisa-bisanya ya Pak Pendeta, suami nggak kerja, aku pun sebagai ibu rumah tangga, tetapi lihat kulkas full. Coba lihat. Lagi COVID kemarin, saya pendeta Bapak Ibu, khotbah cuma sekali hari Minggu di Gading Nias. Tapi masih bisa makan ayam Bapak Ibu. Iya kan, lihat kulkas penuh, full. Istri saya bilang, kok bisa mujizat ya? Ada ayam, kan gak mungkin juga ayam tiba-tiba datang ke rumah kita. Permisi dong mau ke kulkas, kan gak mungkin. Iya kan, itu mah ayam goib Bapak Ibu. Ayam jin itu namanya. Iya kan, tapi ada aja pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada yang kirim ayam lah. Tiba-tiba ada yang kirim sembako lah. Saya bilang, kok bisa ada di depan rumah saya ada sembako buat pendeta Alek dan sebagainya. Saya bilang cara Tuhan ajaib. Ya, makanya saya katakan ya apapun goncangan di dalam dunia yang Tuhan ajarkan adalah apa? Fokus kepada firman. Kembangkan karakter yang baik, kembangkan karakter yang benar. Berjalanlah benar di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan Allahmu. Ya kan, jangan ikut dunia, jangan ikut kelakuan orang dunia yang nggak takut Tuhan, yang hidup yang ada kenajisan, yang hidup ada percabulan, yang hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Jangan ikuti mereka. Ya kan, karena apa? Mereka mungkin happy-nya sekarang, senangnya sekarang, tapi mereka akan mengalami duka cita sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka masuk dalam kebinasaan yang kekal. Ya, hari ini kita diproses Tuhan, bersyukur. Hari ini kita dididik Tuhan, bersyukur. Kadang Tuhan didik kita keras, bersyukur. Anak mana yang gak dididik keras sama bapaknya? Anak mana yang gak dididik keras sama mamanya? Ya kan, pasti ada didikan-didikan yang keras bagi orang tua untuk membuat anaknya sukses. Tuhan juga mau begitu Bapak Ibu. Dia mendisiplinkan bangsa Israel dan dia juga mendisiplinkan Bapak Ibu dan saya. Tujuannya apa? Supaya berkat yang Tuhan siapkan untuk kita semuanya diberikan untuk kita. Tuhan gak butuh berkat Bapak Ibu. Dia sendirilah sumber berkat itu. Ya, Tuhan gak butuh berkat, dia sendiri sumber berkat itu. Dan dia senang untuk memberkati orang-orang percaya. Dia senang untuk memberkati orang-orang yang mengasihi dia. Tetapi dengan cara yang benar, di situ Tuhan akan curahkan berkat bagi kita. Amin ya. Makanya 2026 jangan jauh dari Tuhan. Ya, 2026 cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, hiduplah hidup yang berjalan benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita berjalan benar di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mencari prestasi. Ya, prestasi kita ya di hadapan Tuhan gak sebanding Bapak Ibu. Kita mendapatkan ini gak sebanding, kita mendapatkan itu gak sebanding. Kita sukses gak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi waktu kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mengembangkan karakter-karakter yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu sudah membuat Tuhan bersuka cita di kerajaan sorga ya. Jadi 2026 jangan takut dan bimbang. Karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang benar. Jalan benar di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci kita membuka pintu berkat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apa karakter? Karakter apa yang membuka pintu berkat bagi orang percaya? Ya, karakter apa yang membuka pintu berkat bagi orang percaya? Yang pertama adalah ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan mengundang berkat Tuhan. Ya, ketaatan itu mengundang berkat Tuhan. Kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Silakan, Pak. Ulangan 28 ayatnya yang pertama dan kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tuhan memberkati bukan karena kita sempurna, tapi karena kita mau taat dan dengar suaranya. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar masuk padang gurun dan dipersiapkan masuk tanah perjanjian. Generasi pertama gak masuk loh. Ya, kenapa generasi pertama gak masuk? Karena tidak taat.
Ya, Tuhan sudah memberikan perintah kepada Musa. Musa kasih tahu bangsa Israel di padang gurun segala macam bla 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 bla. Dan akhirnya generasi pertama nggak masuk tanah perjanjian. Sedih loh. Ya, padahal mereka sudah mendengar kabar baik itu melalui Musa dan Harun. Ya, saya ulangi ya. Padahal mereka sudah mendengarkan kabar baik itu. Tuhan sudah melepaskan mereka dari penjajahan Mesir ratusan tahun dan dipersiapkan masuk tanah perjanjian. Ya, saya ulangi. Kenapa mereka nggak masuk generasi pertama? Karena tidak taat. Akhirnya Tuhan menggantikan pemimpin Yosua dan Kaleb, dan generasi kedua, generasi ketiga, merekalah yang masuk tanah perjanjian. Ya, kenapa? Kenapa akhirnya bangsa Israel diangkat Tuhan? Karena apa? Karena melalui Yosua dan Kaleb, generasi kedua dan generasi ketiga, mereka taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Israel? Alkitab mengatakan begini, Bapak Ibu. Ya, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang mau lawan Israel sekarang? Seorang pintar semua, Bapak Ibu. Nenek moyang mereka makan roti mana di padang gurun. Ya, sebut bidang apa saja. Intelijen, tentara, peralatan perang, alusista. Israel menang. Kita mau ngomong apa? Ya kan? Science, Israel menang. Apalagi yang punya Facebook, yang segala macam di pemerintahan Amerika, itu banyak orang Israel di sana, orang Yahudi dan sebagainya. Ya, pertanian, petani-petani di Thailand, Bapak Ibu, itu dikirim ke Israel untuk belajar apa? Bercocok tanam. Ya, bagaimana kalau buah apelnya bagus, bagaimana kalau pepayanya bagus, bagaimana supaya tanahnya gembur, tanahnya sehat dan sebagainya. Ya, pertanian pun mereka belajar dari mana Israel. Kenapa Israel semakin diberkati Tuhan? Karena nenek moyang mereka melalui Yosua dan Kaleb, generasi kedua dan ketiga, mereka hidupnya taat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu, ya kalau ngomong soal berkat mah, baru kita berpikir aja, aduh Tuhan, bikin rasanya senangkan istri, senangkan anak-anak, ya suatu saat liburan, ada berkatnya, ada mujizatnya, pengen kasih ini, kasih itu. Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan melihat ketaatan setiap kita. Ya kan, kalau kita taat kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, Alkitab katakan semua pasti akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kamus orang percaya itu kekurangan. Ya, masa kita anak kerajaan sorga kekurangan? Coba Bapak Ibu lihat. Siapa anak-anaknya dari kerajaan Inggris, Pangeran Charles, semua anak-anaknya, adakah kekurangan? Tidak ada. Kalau kita mau mikir keturunan-keturunannya ya. Iya kan, kita anak kerajaan sorga yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebenarnya kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Kita berkelimpahan, kita prosper Bapak Ibu. Tetapi banyak orang Kristen gak mau taat sama Tuhan. Contoh, ya kan, hormatilah hari Sabat. Ya, contohlah untuk beribadah gereja. Simpel aja, gereja aja tiap minggu. Untuk taat dan setia. Orang yang tekun gereja sama yang gak pernah ke gereja, itu berkatnya pasti berbeda. Percaya Bapak Ibu, lihat ya, buktikan. Bapak Ibu rumah jauh-jauh, belum lagi waktu kemarin hujan-hujanan naik motor, basah kuyup. Ya, udah dari rumah udah pakai alis, udah bagus. Ke gereja luntur semua Bapak Ibu ya kan. Ya luntur ke toilet sebentar kan. Sayang, aku luntur alisku. Kenapa? Tadi kan hujan. Iya kan. Aduh, aku nggak lupa bawa pensil alis lagi. Ya karena suaminya habis dari proyek ada spidol. Mau nggak spidol katanya begitu. Mungkin suaminya bekas proyek juga habis bangun-bangun. Ada aquaproof mau nih, dikit-dikit aja aquaproof katanya begitu kan. Ya. Gak apa-apa Bu, alisnya luntur karena hujan-hujanan naik motor, cari Tuhan gak apa-apa. Tuhan perhitungkan semuanya. Ya kan emang ke gereja gak pakai ongkos. Iya kan emang ke gereja pulang gak makan dan sebagainya. Iya kan ada yang rumahnya dekat, ya saya mah dekat Pak sama Betos. Ada yang jauh. Iya kan ada tuh jemaat dari Tangerang datang, tadi jemaat Karawaci. Pak nanti jam 4 di Betos ya, iya. Saya mau datang ya Pak, lupa Bapak dari Karawaci ke Betos kan jauh. Ya tiap minggu saya Tangerang Karawaci, Karawaci Betos. Ya namanya hari Minggu Pak, kita puas-puasin aja ibadah. Saya katakan berkat Bapak itu pasti berbeda sama orang yang pernah ke gereja.
Iya kan, makanya kitab Keluaran mengatakan apa? Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, makan minummu Tuhan cukupkan. Kita nggak usah ngomong banyak lah, taat ini taat itu. Simpel aja, hari Minggu ibadah. Yang suami istri dengan anak duduk bersama, dengar firman, pujian penyembahan. Dengan yang cuma datang dengan istri dan anak-anaknya, suaminya kemana? Di luar Indomaret. Main HP. Ya kan? Tarik itu kereta api. Tut tut tut. Ya kan? Lebih senang main gitar di luar. Sing 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 menengkalit daripada nyanyi siapa? Lagu-lagu gereja. Ya. Berbeda. Dan kalau Bapak Ibu makin tekun cari Tuhan, nanti berkatnya itu seperti langit dan bumi. Ya, buktikan saja. Buktikan saja. Ya, apalagi tengah minggu. Wah, Pak, saya tengah minggu pulang kantor juga saya ibadah. Bagus. Pak, di kantor saya ada persekutuan doa, saya ikut juga. Bagus, makin mantap. Semakin dekat sama Tuhan, maka selama tekun beribadah, ya doanya makin kuat, baca Alkitabnya makin kuat, memperhatikan kehidupan rohaninya makin kuat. Jangan kaget kalau 2026 berkatmu itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putus ya. Ya, akan kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Apalagi setiap ibadah kita ada perjamuan kudus, diurapi dengan minyak. Waduh, sempurna. Makanya saya kadang-kadang suka sedih loh. Kenapa orang Kristen malas gereja ya? Ya, apa kan pendetanya membosankan? Jangan lihat pendetanya. Setiap pendeta punya cara masing-masing. Ya, punya gayanya masing-masing. Iya kan? Ada yang kalem, Pak Elfri Sirait. Shalom, ya kan? Itu kalem itu. Tapi menggelegar, Bapak Ibu ya kan? Menggelegar. Ada yang Markus Cio kan, sersan serius tapi santai. Ada yang Gary Tanker kan, sebagai teolog ya kan. Wah, ini dengan gayanya. Ya kan, ada Filipus Ramon, setan dihancurkan ya kan. Ada. Semua gayanya masing-masing. Ada Alexander Simanjuntak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada. Semua message-nya jelas. Ada yang Marcel Sairang. Iya kan? Hihi, ada begitu-gitunya. Rambutnya begitu, ada. Saya bilang, Marcel kenapa rambut jadi Stockholm New begitu ya, saya bilang. Ya, ada. Dan semua kan masing-masing jemaatnya punya selera masing-masing, ya udahlah. Ya makanya saya katakan, ayo ibadah. Kurang apa lagi sih gereja Tiberias? Gereja begini bagus, dingin lagi. Mami saya ya kalau ke sini bawa baju anget. Mami kalau di gereja markutur, markutur Bapak Ibu ya kan. Opung boru markutur, dingin sekali nih gereja. Nggak pernah mami keringatan ya kalau ke gereja. Memang ini fasilitas. Ya kan, LED-nya bagus, lihat muka saya jadi ganteng Bapak Ibu lihat tuh. Kayak Cristiano Ronaldo ya kan, lihat ganteng. Penuh kemuliaan, coba lihat. Kurang apa? Iya kan, jadi kalau alasan inilah pendetanya itulah, udahlah nggak usah banyak alasan. Memang lo malas ibadah aja. Ya, jangan malas ibadah mau berkatnya. Jangan malas ibadah mau mujizatnya. Jangan malas ibadah mau kemuliaannya. Tuhan adil. Siapapun hari ini yang tekun ibadah, walaupun mungkin jauh, walaupun ada biaya yang keluar, naik motor, naik mobil, naik angkutan umum, setialah menjadi orang Kristen yang taat sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kan kasih tepuk tangan yang meriah. Kita nggak tahu nanti bagaimana cara Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini. Memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anakmu. Ya, apalagi anak-anak kita sedang cari pekerjaan. Karena orang tuanya takut akan Tuhan, orang tuanya taat, berkatnya buat anak juga. Makanya kalau orang tuanya nggak takut Tuhan, sembarangan hidupnya, ia kan nggak pernah ibadah. Berarti apa? Kau juga menghalangi berkat buat anakmu. Ia kan anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Tuh lihat itu, anak cucu orang benar. Ya, makanya Pak, Bu, ayo kita taat sama Tuhan. Ya, supaya anak-anak kita juga bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, cucu-cucu kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, nggak ada apa? Pasti kaget kan? Mak, aku dapat pekerjaan loh. Tadi ketemu temanku tiba-tiba di mana di Indomaret ngobrol-ngobrol. Udah kasih aja CV. Nanti besok interview ya. Kok bisa begitu ya nak? Rupanya papa mamanya tiap hari berlutut sama Tuhan. Coba lihat. Ya kan? Orang tuanya berlutut, Tuhan, aku dalam ibadah ini berdoa buat anakku. Ya si Margareta gitu maksudnya kan. Margareta baru juntak Tuhan. Ya, dia udah 26 tahun, kerjanya udah bagus.
ya Tuhan aku minta jodoh, kami suami istri minta jodoh. Kata Tuhan, kalian suami istri yang takut akan Tuhan, kalian yang taat akan ku pertemukan laki-laki yang baik. Bernama si Edison, katanya begitu ya kan. Orang Batak kan begitu Bapak Ibu ya kan. Atau nggak si James ya kan. Si James. Si James. Ya kan, James Hutagalung katanya gitu udah. Udah ya kan, Margareta Boru Juntak ketemu dengan James Hutagalung, ketemu di gereja lagi. Ya kan, lagi nunggu di depan, lagi bagi-bagi perjamuan. Si Margareta, aku belum dapat. Itu belum dapat itu, ya kan. Oh. Ini dari aku aja. Oh, makasih Bang, katanya begitu. Ya, bareng aja tuh duduk tuh. Suka duduk di mana? Aku sih di depan, Bang. Aku fokus sama Tuhan, katanya gitu. Aku juga di depan, selain fokus sama Tuhan, fokus sama kamu, katanya. Ya kan, daripada ketemunya di tempat dugem Bapak Ibu nggak jelas. Mendingan ketemu di gereja. Saya aja jujur, saya ketemu istri saya di gereja loh. Di Tiberias Gedung Juang tuh di Manado. Teman pelayanan. Jadi ya Tuhan atur indah semuanya lah. Ya kita udah kemana, ketemunya juga di gereja. Puji Tuhan, padahal saya udah khotbah, udah sortir satu-satu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat. Pas begini, opung boru salah ya kan dalamnya. Kadang-kadang saya khotbah lihat singer ya kan, ya siapa tahu masih ada yang jomblo, nggak dapat juga belum. Ya saya 4 tahun di Manado dapat di situ. Saya cari boru niraja nggak ada di sana Bapak Ibu ya kan. Susah kali cari boru niraja di sini, cari yang borusian, Silitonga, Hutagalung, apa kita cari nggak ketemu. Akhirnya ketemu orang Manado ya di Manado ya ketemu di Manado lah. Akhirnya ya udahlah. Ya, akhirnya ngobrol sama orang tua, ya udah, kalau memang udah saling suka, apalagi calon istri juga pelayanan di Tiberias, mengerti kamu jadi pendeta, ya udah. Udah, akhirnya kamilah Batman Batak Manado Bapak Ibu. Batman membela yang benar, ya kan? Batman. Iya, nah makanya saya katakan Bapak Ibu ya, ada cara Tuhan menolong kita tuh ajaib loh. Ya, anak bisa dapat kerja, apalagi cari kerja susah. Kan sekarang orang cari kerja susah. Tapi kalau orang tuanya taat sama Tuhan, Tuhan kasih kemudahan buat anak-anaknya. Cari jodoh, gak sembarangan. Tiba-tiba dapat laki-laki yang baik, perempuan yang baik, dan sebagainya. Iya kan, suami di PHK, tapi karena dia tidak putus asa, taat sama Tuhan, taat terus dan setia, akhirnya Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Ya, cara Tuhan memberkati kita ajaib, dan tidak masuk di dalam pikiran kita, logika kita. Tapi yang Tuhan mau taat saja. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, baik-baiklah mendengar suara Tuhan, bacalah firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman. 2026 secara ajaib Tuhan akan memberkati kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya, yang pertama, karakter yang pertama adalah ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan mengundang berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang kedua adalah apa? Kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran menjaga berkat itu tetap stay sama kita. Tetap tinggal ya di dalam hidup kita. Kita lihat Alkitab kita, Amsal 10 ayat yang ke-9. Amsal 10 ayat yang ke-9. Silakan Pak. Amsal 10 ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ini dia ya, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Ini Amsal kasih tahu kita. Keterangan dari ayat ini apa? Hidup jujur membuat kita tidak takut kehilangan apa yang Tuhan percayakan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang televisi ya, bagaimana orang ditangkap dan sebagainya. Ya, kejahatannya dibuat tahun 99. Kejahatannya dibuat tahun 2019, ketahuan 2023. Ya kan, kejahatannya dibikin tahun 2020, ketahuan 2025 oleh KPK. Ya kan, dan sebagainya. Makanya Amsal mengajarkan kepada kita, hiduplah jujur. Ya, orang kalau cari uang, bisnis dan sebagainya, kalau apa yang mereka kerjakan itu ada kejahatan Bapak Ibu. Apa yang Alkitab katakan? Kalau hidup kita, ya kan, kalau hidup kita berliku-liku jalannya akan diketahui.
Ya makanya sepinter-pinternya orang menutup dosa, menutup kesalahan, tingkah laku yang benar, supaya kita tutup dengan baik, orang nggak tahu, pimpinan kita nggak tahu dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan akan membongkar itu, semuanya akan diketahui. Ya, makanya kalau kita mau melihat berkat Tuhan, hidup jujurlah, hidup benarlah di hadapan Tuhan. Ya, kalau bahasa Alkitab mengatakan apa? Hidup kuduslah di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Coba kita dapat berkat, dapat uang nih dari hal yang gak jujur. Ya nipu orang, ya gua misalnya main tambang, gue tipu lo, dapatlah 15 miliar. Ya kan? Setelah kita dapat 15 miliar, emang kita tenang hati kita? Gak tenang lah. Kita mau traktir istri, mau belanja ke istri kita, mau belanja ke anak kita, emang di dalam hati kita tenang? Mungkin bisa ketawa-ketawa, ayo kita ke mall, beli sepatu, beli tas branded, semua borong, 15 miliar. Tetapi kan dalam hati ini kan gak bisa dibohong. Damai sejahteranya gak ada. Sukacitanya gak ada. Ya mau makan steak Bapak Ibu. Aduh ini mau bayar pakai uang gak bener lagi. Rasa steak, rasa batu bata Bapak Ibu ya kan. Kok keras banget ini kayak batu bata. Padahal makan steaknya di Hotel Fairmont Bapak Ibu. Di dekat Senayan City. Tapi kalau kita dapat berkatnya benar-benar jujur. Ya kan. Ya kan, nggak nipu orang, benar-benar Tuhan berkati kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, Bapak Ibu. Ibarat makan steak 21, ibarat makan steak 500 ribu, Bapak Ibu. Ya, kita juga, ayo sayang, kita ke mall, kita juga beliin istri kita juga enak. Kita juga ajak makan anak kita juga enak. Kenapa? Karena berkat yang kita dapatkan itu benar-benar dari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, makanya orang Kristen, Pak, main-main proyek, yang usaha, yang bisnis. Memang kalau usaha, ya kan Pak dagang, kita kan cari untung. Iya. Emang ada salah dengan cari untung? Emang ada salah bisnis cari untung? Gak ada yang salah. Tetapi jangan sampai kita gak jujur. Jangan sampai kita nipu orang. Jangan sampai kita hancurin hidup orang. Semuanya akan diketahui, kata Alkitab. Mungkin orang tidak tahu. Tapi suatu saat kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Siapa namamu? Ya kan? Apa pekerjaanmu dulu? Aku dulu main proyek besar. Oke, kita lihat filmnya ya. Kamu proyek dulu kerjanya jujur gak? Oh jujur Tuhan. Oke, kita lihat film kamu. Coba Petrus kasih lihat filmnya, dikeluarin. Nah ini kamu ngomong sama klienmu di Senayan City kan? Iya. Di sini kamu janjinya 13 juta kan? Iya. Tapi di sini kamu nipu. Benar enggak? Iya Tuhan. Ah itu dia. Kamu bilang sama saya bisnismu benar. Tapi film ini membuktikan kamu dusta. Ada lagi Tuhan? Ada lagi nih. Oke kita putar lagi. Nah ini dia. Ketemu di Metropolitan Mall di Bekasi. Ya kamu bisnis tusuk gigi nih. Ya gitu lihat. Udah berapa gigi yang kamu bohongin? Udah berapa gigi yang kamu bohongi? Akhirnya adalah 10 kali ketemu klien. 10-10-nya nipu. Semua database-nya ada di kerajaan sorga. Mau bohongin Tuhan bagaimana? Gak bisa. Ya makanya orang Kristen, Papa Raji selalu mengajarkan bersama Ibu Gembala. Kejujuran itu menyangkut pintu sorga. Kejujuran itu menyangkut pintu sorga. Saya ulangi 3 kali ya. Udah 3 kali nih, saya dapat payung cantik nih Bapak Ibu. Ya kan? Kejujuran itu termasuk apa? Termasuk kita untuk masuk pintu sorga. Yang membuka pintu sorga dalam kehidupan kita. Jujurlah. Ya gak apa-apa mendapat sedikit tapi benar. Ya gak apa-apa. Tuhan bisa apa? Melipat kali gandakan. 5 roti 2 ikan. Cara Tuhan memberkati sangat mudah. Iya kan? Ya coba lihat. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Tadi saya katakan di poin pertama. Ya gak apa-apa. Dapat sedikit. Tetapi dengan cara yang benar. Tuhan bisa berkati lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan hidupmu aman. Ya, coba kalau hidupnya gak jujur. Pastikan tidurmu gak aman. Lagi mimpi, lagi tiba-tiba. Aduh. Kenapa sayang? Buka jendela. Kenapa kok kamu lihat jendela? Siapa tahu ada KPK. Tuh, lihat. Iya kan? Enggak KPK dari, emang kamu ngapain? Oh enggak. Ini bawa alam sadarku aja, katanya begitu ya kan. Terus tiba-tiba dia tidur lagi. Besoknya tiba-tiba tengah malam, tiba-tiba, waduh dia buka horden lagi. Sayang kenapa? Nah, takutnya ada kejaksaan. Emang kamu ada urusan apa dengan kejaksaan? Oh enggak. Ini bawa alam sadarku aja. Padahal habis main proyek gede-gedean, tipu-tipu orang Bapak Ibu. Ya semuanya pasti akan diketahui. Tapi kalau kita jujur, lihat Bapak Ibu ya. Kalau jujur berkatnya seperti gelombang laut, tidak pernah putusnya.
Tapi kalau kita tipu orang jahat, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Ya, makanya ajarkan anak-anak kita juga hidup jujur. Ya, nak, papi bangga kamu sukses di sekolah. Nilai kamu bagus, tapi papi lebih bangga lagi kalau kamu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, nah, papi bangga kamu ikut olimpiade matematika. Papi bangga kamu ikut olimpiade fisika. Bahkan papi bangga kamu ikut olimpiade mewakili bangsa dan negara. Wah, hebat. Tapi papi lebih bangga kalau kamu hidupnya takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu jangan hanya sekolahin anak lesin matematika sampai 100, bahasa Inggris, Mandarin, segalanya. Tapi kalau nggak diajarkan hidup takut akan Tuhan, ya buat apa? Karena Tuhan tidak melihat angka. Tuhan tidak melihat numbers. Ya, tapi Tuhan melihat karakter hidup orang tersebut. Ya, jadi yang kedua, hidup jujurlah. Ya, kalau hidup jujur, aman jalan kita. Tenang-tenang kita, tidur juga nyenyak, badan sehat, pikiran segar, fresh. Kita tertawa senyum Pepsodent. Nah, itu dia. Iya, tapi kalau orang yang nggak jujur, waduh, dak-dikduk Bapak Ibu. Pelanga, pelongo. Iya kan, hidupnya takut, tensi naik, 120/100, jantung berdebar. Paru-paru engap, pencernaan susah Bapak Ibu. Makan gak nafsu, wah udah. Itu MPP, mati pelan-pelan Bapak Ibu, ya udah. Iyalah, kalau kita jujur hidupnya kan enak. Iya, periksa aja Pak. Iya kan, kalau saya Bapak Ibu yang bagian akuntan nih. Akhir tutup tahun, tutup buku, akhir tahun. Periksa aja, karena kita jujur. Tapi kalau yang gak jujur kan, aduh bikin lagi laporan keuangan, upgrade lagi nih. Kok Pak tahu, saya kan orang akuntansi Bapak Ibu, jadi saya tahu gitu-gitu. Iya, yang tipu-tipu saya tahu. Ini mah tipu. Kita kan diajarkan dulu kuliah. Nih, kalau mau sebagai audit yang benar, mengetahui mana curang-curangnya, ada diajarin sama dosen. Ya, saya pernah juga kasusnya dibikin dalam ujian. Ya, perhatikan laporan keuangan ini. Mana yang benar, mana yang tidak. Sebagai audit internal, menurut kamu bagaimana? Oh, kita olah itu 2 jam. Oh, ini larinya ke sini. Wah, ini yang tipu nih Pak. Dosen bilang, kamu hebat Alek ya. Iya, dapat A saya. Ya, karena apa? Karena saya percaya Bapak Ibu, segala kebobrokan orang, segala dosa itu pasti nanti Tuhan akan buktikan. Ya, makanya kita hidup benar, amin. Kita hidup benar saja, kerja yang benar, bisnis yang benar, dagang yang benar. Nggak usah takut tentang penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Tuhan berkati kita secara luar biasa. Ya, karena Tuhan mencintai orang-orang yang benar. Tapi Tuhan tidak suka sama orang fasik. Karena hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang kedua. Ya, yang kedua adalah karakter kejujuran, menjaga berkat tetap tinggal dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, karakter yang ketiga terakhir, kerendahan hati. Kenapa? Karena membuat Tuhan terus meninggikan kita. Kita lihat Alkitab kita, ya, kitab Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tuhan menentang orang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ya, awal kejatuhan manusia itu karena apa? Dia sombong. Kenapa Lucifer ditendang dari sorga? Karena sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia ingin menyamai Tuhan. Makanya ditendang di sorga, Bapak Ibu. Keluar kamu dari sorga. Kenapa dia keluar dari sorga? Karena sorga adalah tempat orang-orang yang rendah hati. Ya, yang meninggikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diberkati secara luar biasa, ada proses promosi. Saya katakan jangan sampai kedaginganmu mengajarkan kepada kita kesombongan. Ya, semakin kita diangkat naik, kita harus mengerti bahwa apa? Ya Pak, puji Tuhan Pak, kemarin atas doanya Pak Pendeta, keluarga, jemaat dan sebagainya. Ya Pak, puji Tuhan saya diangkat jadi presiden direktur. Ya, setelah itu dia ngomong apa? Ya semua karena kasih karunia Tuhan Pak. Ya, apa sih hebat saya yang dijadikan presiden direktur banyak Pak. Tapi kenapa saya yang dipilih ya Pak? Ya puji Tuhan, berarti Bapak berkenan di hadapan Tuhan. Aduh terima kasih. Terus doa, Tuhan biar selama aku memegang perusahaan ini, jadilah aku pribadi yang rendah hati. Ya itu bagus. Kan, apalagi kalau udah diangkat naik, lu nganggap orang rendah. Ya kan, jabatan apa? OB. OB.
gak ada masa depan. Waduh, selesai. Ini OB kalau lagi berdoa berlutut sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan angkat jadi presiden direktur, bisa nggak? Bisa. Ya, siapa sangka Yusuf Bapak Ibu bisa tinggal di istana. Tuhan balikin semuanya. Siapa sangka Daud yang dulu jaga kambing domba bisa jadi raja, gantiin Saul. Iya kan? Nothing is impossible. Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Bagi orang-orang yang rendah hati, Tuhan bisa angkat dia setinggi-tingginya dan tidak ada bisa orang yang menghalanginya. Ya, makanya lihat manusia. Manusia itu apa? Kita itu bagikan uang. Datang, Bapak Ibu lahir dari rahim ibu kita, emang kita langsung pakai jam? Ya, emang kita langsung pakai emas gelang, bling-bling? Gak ada. Kita keluar dari rahim ibu kita, semuanya gak bawa apa-apa. Ya, waktu kita pulang ke rumah Bapak di sorga, emang kita bawa apa? Gak bawa apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita punya jam, kita punya mobil, kita punya rumah, ya kita punya fasilitas, semuanya gak kita bawa waktu kita mati. Ya, saya pernah kuburin jemaat tuh di San Diego. Wah, itu orang yang sangat diberkati sekali. Ya, dia bilang, Pak Alek nanti ke San Diego naik apa? Ya saya bawa mobil Pak. Gak usah, naik bis aja. Ya, bisnya big bird besar. Baru naik bis, duduk mau keluar dari RSPAD mau masuk tol Cempaka Putih. Ya, bakmi JM udah datang. Wih, makan dulu Pak. Wih, ini enak banget ya. Kedukaan rasa karawisata ini saya bilang ya kan. Bakmi JM. Udah masuk tol Bekasi Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba apa? Ya, tiba-tiba Solaria ada lagi. Wih, enak juga nih. Ya, udah masih tol Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur, tiba-tiba apa? Kopi janji jiwa, ya coklat atau kopi. Pak Alek mau kopi atau coklat? Emang ada apa? Ada minumnya? Ada Pak, di belakang udah disiapin. Ya saya coklat aja Bu, saya nggak ngopi. Udah. Sampai di San Diego malas turun Bapak Ibu saya, ya kan. Udah kekenyangan. Saya lupa saya pendetanya Bapak Ibu ya kan. Mau tutup peti. Habis ini kekedukaan rasa karawisata ini saya bilang. Semua makan berlimpah, nggak ada sedih-sedihnya ini. Sampai, ayo udah sampai San Diego. Oh, udah sampai ya, ya udahlah. Saya duduk-duduk santai. Udah, ya akhirnya dibawalah petinya. Udah ditaruh di besi-besi itu kan. Kalau San Diego kan beda sama Pondok Rangon Bapak Ibu. Iya, ya udah siap ya, diturunin. Kalau di situ kan pakai mesin turun, rapi. Kalau Pondok Rangon, injek-injek, iya injek-injek loh. Gila opung kita diinjek ini ya kan, karena kita kan sedih juga. Udah, ya akhirnya udah. Saya bilang, waduh, nih bosnya yang meninggal Bapak Ibu. Ya kan suaminya yang meninggal. Ya orang yang sangat diberkati. Ya udah, setelah beres ya udah. Ya saya lempar tanah sekali, tutup tanah. Ya udah pulang. Tapi biasanya kita ada istirahat dulu di ruang tunggu. Ada es krim Bapak Ibu, kalau di San Diego kan ada es krim kan. Ayo makan lagi es krim. Saya bilang, ada bakmi JM lagi gak? Saya bilang begitu ya kan. Udah habis Pak. Oh iya. Ya udah. Pulang nih, udah bis sama keluarga kan, teng. Dalam hati saya, gak bawa apa-apa sih bos. Gak bawa apa-apa, padahal dia yang orang kayanya, dia itu bosnya. Gak bawa apa-apa, ajudannya juga pulang, gak mungkin ajudannya standby kan. Bos mau pesan apa bos, gak mungkin juga gitu. Datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Jadi mau disombongin apa? Ya, kalau kita diberkati, jadilah saluran berkat. Ya, jangan pelit. Ya, jadi saluran berkat apa aja. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi saluran berkat. Tuntun saya. Siapa orang-orang yang mau saya berkati? Ya, jadi nggak salah orang. Ya, jadilah saluran berkat. Kenapa? Biar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala orang yang murah hati sekali. Ya, coba lihat gereja nggak dibikin malam dana, semuanya ada. Ya, nanti ada cabang-cabang baru lagi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, tempatnya bagus, tempatnya luar biasa. Coba lihat. Tidak minta-minta sama jemaat. Semuanya diberikan yang terbaik ya. Makanya semangat ya cari Tuhan ya. Ya jaga karakter kita yang benar. Karakter ketaatan, kejujuran, dan kerendahan hati. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan terakhir. Yuk terakhir kesimpulan. Tuhan rindu memberkati. Tapi karakter yang benar membuat kita siap menerima dan menjaga berkat itu. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadapi tahta-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuada
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Aku layak Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang murah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan tahta-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Aku layak melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
Kekuatan besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan di tempat ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali, boleh menyembah Tuhan. Kami boleh itu mendengar firman Allah yang sungguh telah memberkati setiap kami. Ubahkan kami Roh Kudus. Kami tahu firman-Mu ada kuasa. Firman-Mu mengandung janji-janji Tuhan yang pastinya akan dinyatakan bagi orang percaya di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang begitu baik. Dan kami juga bawa persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias, Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi. Bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya ada tangan Tuhan yang ajaib sempurna akan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar untuk boleh memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dengan pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur. Kalau ada anak-anak nanti orang tuanya yang memberikan. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga.
Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya, makasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya penyakitku, kelemahan tubuhku sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul. Kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan agar terus dibimbing punya karakter yang benar. Karakter yang taat, yang jujur dan rendah hati. Dan teruslah berjuang bersama Tuhan. 2026 apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengakas setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Diberkati koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari. Tuhan berkati. Semangat melayani, jeripaya kita pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala sehat-sehat selalu. Terus diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin gereja Tiberias Indonesia. Berdoa untuk Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo. Tuhan berkati dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Berdoa untuk gereja Tiberias, terus cabang-cabang baru akan dibuka dan banyak jiwa-jiwa nanti dimateraikan jadi warga sorga. Berdoa untuk setiap jemaat Betos dan yang beribadah melalui live streaming. Tuhan berkati. Ya, tetap semangat cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Dan sebentar kita akan pulang, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku angkat.
dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.